Bahaya LGBT. Apa sih yang dimaksud dengan LGBT? LGBT adalah lesbian, gay, biseksual, dan transseksual. Lesbian yaitu suatu orientasi seks yang mana perempuan menyukai sesama jenis perempuan. Lalu, gay adalah sebutan untuk seorang laki-laki yang menyukai sesama laki-laki. Sementara biseksual adalah sebutan untuk seseorang yang dapat tertarik dengan laki-laki maupun perempuan. Dan transgender adalah seseorang yang memiliki penampilan atau perilaku berkebalikan dengan jenis kelaminnya. Lalu, apa saja sih faktor penyebab terjadinya LGBT? Faktor penyebab terjadinya LGBT antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa memicu terjadinya LGBT. Misalnya saja karena salah pergaulan. Dalam berteman, sudah selayaknya kita memilih teman yang memiliki perilaku baik. Ketika seseorang berteman dengan orang yang termasuk LGBT, ada kecenderungan dia akan ikut menjadi anggota LGBT yang disebabkan oleh faktor pengaruh teman. Yang kedua adalah faktor keluarga. Peranan di dalam keluarga sangat penting. Kehangatan dan keharmonisan keluarga akan mendorong anak untuk tumbuh normal dan wajar. Selain itu, jika kedua orang tua memberikan pendidikan agama dan moral yang baik, hal ini akan membentengi seseorang untuk menyimpang menjadi LGBT. Yang ketiga adalah faktor genetik. Kemudian, faktor penyebab LGBT lainnya yang bisa terjadi ialah karena faktor genetik. Maksudnya ialah penyimpangan seksual seperti lesbian, gay, biseksual, ataupun transgender bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. Nah, yang selanjutnya, apa saja bahaya dari LGBT? Bahaya dari LGBT antara lain, yang pertama, mudah terkena kanker anal atau dubur. Yang kedua, mudah terkena kanker mulut. Yang ketiga, mudah terkena meningitis. Yang keempat, mudah terkena HIV dan AIDS. Yang kelima, berdampak pada pendidikan. Dan yang keenam, berdampak pada keamanan. Lalu, bagaimana kondisi LGBT di Indonesia? Kondisi LGBT di Indonesia dinyatakan oleh PBB di tahun 2011 bahwa jumlah LGBT di Indonesia mencapai 3 juta orang. Jumlah LGBT mencapai 3% dari jumlah penduduk di Indonesia, yaitu sebanyak 7,5 juta orang menurut PBB di tahun 2012. Pada tahun 2012 di Indonesia, kasus LGBT tercatat sebanyak 1.095.970 gay, baik yang tampak maupun yang tidak. Lebih dari 5% atau 66.180 orang mengidap HIV menurut Kemenkes tahun 2012. Berdasarkan data statistik pemerintah Indonesia tahun 2016 menjelaskan bahwa jumlah kaum gay mengalami peningkatan mencapai 10-20 juta orang. Adapun data yang tercatat di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Kabupaten Garut tahun 2018 bahwa jumlah kaum gay mencapai 132 orang, sedangkan pada tahun 2017 jumlah kaum gay hanya 96 orang. Contoh kasus LGBT di Indonesia, salah satunya adalah Pesta Gay di Surabaya. Pada awal Mei, masyarakat Surabaya dikejutkan dengan pesta gay yang diduga dilakukan di 2 kamar di Hotel Oval Surabaya. Pesta seks gay di ruang 203 dan 314 itu digerebek jajaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Surabaya pada Minggu 30 April 2017. Dalam kejadian tersebut, sebanyak 14 orang ditangkap. Satreskrim Polresta Surabaya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya menggelar tes infeksi menular seksual atau IMS terhadap belasan peserta pesta itu. Dari hasil tes itu ditemukan fakta mengejutkan di mana 5 dari 14 orang peserta pesta seks gay itu positif mengidap HIV.
Peristiwa ini disorot oleh kantor berita Perancis AFP. Mereka menulis judul pemberitaan Indonesia Man Facing 15 Years in Prison for Gay Party. Mengutip pernyataan Sinto, 2 orang yang diduga pelaksana pesta seks tersebut terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di Indonesia, pernikahan sejenis melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang itu disebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Lalu, bagaimana cara mencegah terjadinya LGBT? Cara mencegah terjadinya LGBT antara lain menjaga pergaulan, menutup segala celah pornografi misalnya dari gadget, mengikuti kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Lalu, dengan diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Dengan hal-hal tersebut, diharapkan LGBT dapat dicegah atau penyebarannya tidak semakin luas. LGBT merupakan suatu masalah kejiwaan yang perlu ditangani oleh semua pihak, baik dari pelaku maupun lingkungan sekitar. Dengan adanya kerjasama yang baik, bukan tidak mungkin masalah LGBT yang menjadi kontroversi ini bisa diatasi dengan baik.